Sahabat soleh sekalian, tibalah kita di salah satu agenda utama kita bersama Al-Habib Salim Al-Jufri dengan tema Ya Allah Aku Lelah. Sahabat soleh sekalian, saat ini Habib Salim berkesibukan sebagai pimpinan Majelis Rasulullah di Gorontalo BPA dan juga sedang menggagas pendirian pondok pesantren Nurul Iman. Nah, langsung saja sudah datang guru kita. Sekali lagi saya peringatkan kepada para jamaah, handphonenya disimpan, catatannya dikeluarkan, ya, dicatat, bukan direkam. Ada kok live-nya di Facebook, itu nanti dilihat nanti. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Al-Habib Salim Al-Jufri, falyatafaddal alaihil mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, ibu-ibu para muslimah solehah insyaallah. Ibu-ibu sehat semua? Mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnal insana fi kabad." Allah itu menciptakan manusia dengan rasa capek yang selalu ada. Yang namanya hidup itu, ibu-ibu, pasti kita tidak akan pernah ditinggalkan yang disebut dengan capek, sumpek, galau, stres. Kalau kita lihat dari tadi tayangan Palestina, juga tayangan dari satu anak yang Masya Allah berjuang dengan penyakitnya, maka kita sadar ternyata nikmat ini cukup banyak yang Allah berikan kepada kita. Saya berdiri di sini atau duduk di tempat ini tidak menjadi UAS, karena dari kemarin itu UAS tanya, Habib tidak mau kasih singkat nama. Kalau UAS Ustadz Salim Ustadz Abdul Somad. Kalau saya bilang jadi USA, United States America, bukan Ustadz Salim Al-Jufri. Jadi saya bilang sama Tuan Guru, saya tidak mau kalau nama saya disingkat-singkat, jangan saja Ustadz Salim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyebutkan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu kaum dengan beban yang dia tidak mampu. Saya itu kalau punya masalah di dalam hidup, yang saya pikirkan duluan adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kalau saya bicara tentang diri saya. Saya tanya ibu-ibu, lelah nggak dalam hidup? Lelah atau tidak? Baik, kita semuanya ini lelah, capek, sumpah. Saya itu kalau lelah, yang saya pikirkan duluan adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya pikir Nabi? Karena kata Nabi, kalau kalian mendapatkan musibah, maka timbanglah musibah kalian dengan musibahku, supaya kalian tahu ternyata musibah kalian itu tak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita bicara misalnya ekonomi kurang, Nabi Muhammad ekonominya lebih kurang. Saya pernah baca dalam satu riwayat, Sayyiduna Muhammad SAW waktu itu datang satu anak beliau namanya Sayyidah Fatimah. Ketika Fatimah datang, Fatimah ini membawa satu roti yang di tangan kanannya Fatimah. Tiba-tiba Fatimah ini bawa, Nabi lihat di tangannya Fatimah. Kata Sayyiduna Muhammad, ya benati, wahai putriku, ma biyadik, ada apa di tangan engkau itu? Kata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, wahai abahku, ini roti, dari tadi saya tidak tenang sampai roti ini saya bagikan kepadamu. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad?
ya banati wahai Fatimah, ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abiki mundu thalathati ayyam. Demi Allah wahai putriku, sesungguhnya roti yang kamu bawa ini adalah roti yang pertama masuk di perut ayahmu yang sudah 3 hari sama sekali tidak masuk makanan. Jadi kalau kita bicara lapar, Nabi Muhammad lebih lapar. Kita bicara masalah ekonomi, ekonominya Nabi Muhammad juga yang lebih parah dari kita. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam waktu itu ditawarkan Ardul Batha, tanah yang lapang yang ada di kota Madinah, mau dijadikan emas oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, kalla ya Rabbi, tidak wahai Tuhanku, uridu an aju ayyoman wa ashba. Saya mau satu hari itu saya lapar, besoknya saya kenyang. Wa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartu. Kalau seandainya saya lapar, saya memohon kepadamu dan saya mengingat kepadamu. Wa idza syabi'tu syakartuka wa hamadtuk. Kalau seandainya saya kenyang, maka saya berterima kasih dan memuji kepadamu. Saya teringat satu kisah untuk supaya kita sadar di sini bahwa sebenarnya yang paling banyak di kita ini sebenarnya nikmat. Cuman yang menjadi masalah, yang notif itu musibah setiap hari. Yang notif itu hanya ujian setiap hari. Padahal nikmat ini lebih banyak daripada ujian. Betul atau tidak? Kita sekarang hadir, duduk nanti insya Allah dengan UAS Ustadz Abdul Somad, duduk di tempat yang enak, yang mewah, mendengarkan kajian, nasihat-nasihat agama. Ini nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang yang notif hanya ujian. Kenapa yang notif juga? Kalau bisa notif itu yang nikmat, supaya kita selalu banyak bersyukur. Jadi para ulama menyebutkan bukan nikmatnya yang kurang, tapi syukurnya yang kurang. Kalau ingin ditambahkan nikmatnya, berarti syukurnya juga harus ditambah. Sehingga ada satu ulama namanya Ibrahim bin Adham. Waktu itu Ibrahim bin Adham melihat ada satu orang yang tangannya sudah tidak ada, kakinya sudah tidak ada, kemudian memiliki penyakit kusta, ditambah lagi buta, tidak bisa melihat. Ibrahim bin Adham penasaran, datang kepada dia, melihat kondisinya dia ini, ketika orang ingin memberikan dia makanan langsung disuapkan di mulutnya. Sampai waktu itu Ibrahim bin Adham melihat, ya Allah kasihan. Cuman setiap kali disuapkan makanan, dia katakan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-'azimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Ibrahim bin Adham penasaran, tangan sudah tidak ada, kaki tidak ada, mata buta, penyakit kusta lagi. Tapi kok kenapa dia mengatakan bahwasannya dia ini memiliki nikmat yang agung, yang besar? Ibrahim bin Adham langsung mengucapkan salam, assalamualaikum. Apa kata dia? Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Tahu dia, oh kamu mengenal saya, kenapa bisa? Saya tidak pernah berjumpa denganmu. Kata orang buta tadi, ya Ibrahim, ma jahiltu syai'an mundu araftullah. Wahai Ibrahim, saya tidak mengetahui segala sesuatu ketika saya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim mengatakan kepada dia, ya fulan, saya dari tadi melihat engkau mengatakan bahwa sesungguhnya nikmat ini sangat agung. Mohon maaf, nikmat agung apa yang kamu punya? Kamu buta, tidak ada kaki, tidak ada tangan, punya penyakit kusta. Apa nikmat yang agung? Apa jawaban dari orang buta tadi? Ya Ibrahim, saya berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan lisanan dzakira, lisan saya yang selalu berzikir kepada Allah, wa qalban syakira, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa lihat ibu-ibu, para muslimah, syukuri nikmat yang Allah berikan. Berapa tahun kita hidup? Mungkin di sini ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Sebentar lagi kita akan wafat. Ar-raha fil qabri. Sesungguhnya istirahat yang terbaik itu adalah di kuburan. Selama masih hidup pasti capek, selama masih hidup pasti sumpek. Jangan dipikir ustadz itu tidak ada masalah. Masalahnya banyak. Cuman memang ustadznya coba untuk yang diingat adalah nikmat, bukan masalah. Saya ingin kasih amalan buat ibu-ibu yang capek setiap hari. Baca sebelum tidur. Ini amalan dikasih oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah dan juga kepada istri-istri beliau. Nabi ajarkan, kalau kalian membaca ini, maka kalian akan dihilangkan rasa capek.
sebelum tidur bacalah kata Nabi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Istiqomahkan ini sebelum tidur. Kata Sayyidina Ali, ketika Nabi ajarkan kepada kami, saya dan istri saya Fatimah, saya tidak pernah meninggalkan sama sekali selama hidup saya membaca zikir yang diajarkan sebelum tidur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita membaca subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Saya sudah sangka buruk sama Allah selama ini, seakan-akan Allah zalim kepada saya. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak mungkin menzalimi saya. Kita baca alhamdulillah, ya Allah saya sumpek, ya Allah saya stres, kayaknya saya ini orang yang paling tidak beruntung dalam hidup. Lihat orang yang lebih rendah dari kita, ternyata kita masih lebih beruntung. Kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau seandainya kita punya masalah besar, kita ucapkan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Allah maha besar, masalah kita kecil. Sehingga kata para ulama, jangan kita katakan ya Allah saya punya masalah besar, tapi katakan wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dihilangkan rasa capeknya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita. Terakhir, bukan beban kita yang besar, tapi hati kita yang kurang lapang. Bukan masalah kita yang besar, tapi Tuhan kita terlalu kecil di dalam hati. Maka insya Allah mudah-mudahan semuanya kita yang berkumpul di tempat ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada kita semua di tempat ini kita bermunajah kepada Allah. Kita minta, kita keluhkan. Saya tahu ibu-ibu datang ke sini membawa masalah, hati yang sumpek, lelah, letih, capek dalam urusan rumah tangganya, urusan dirinya dengan Allah. Saya ingin tekankan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sangka baik sama Allah. Allah sayang kita, Allah rahmat kepada kita. Kalau seandainya kita berpikir rezeki yang kurang, kita lihat saudara kita di Palestina, mereka tidak makan. Maka mari sama-sama kita renungkan diri kita. Kita doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan majelis ini bukan hanya majelis seremonial. Kita tidak mau pulang dari sini kita hanya membawa nasihat yang tidak membekas. Kita mau pulang dari sini iman kita semakin naik, ibadah kita semakin naik, Islam kita semakin bagus, ihsan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita renungkan hati kita renungkan pikiran kita, fokuskan diri kita kepada Allah. Kita minta, kita munajah, kita keluhkan, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua insya Allah Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita insya Allah dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami. Kami hina ya Allah. Kami pendosa ya Allah. Kami datang bukan karena kami suci ya Allah, tapi kami datang karena kami penuh dengan kotoran, penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa. Maka kami datang di tempat ini ya Rabb. Kami ingin berubah ya Allah. Kami capek dengan keadaan ini ya Allah. Kami capek dengan keadaan ini ya Allah. Bantu kami ya Rabb. Selamatkan kami ya Rabb. Bantu kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Jangan Engkau lepaskan kami ya Allah dengan kehinaan ini. Jangan Engkau lepaskan kami dengan dosa ini. Jangan Engkau lepaskan kami dengan kotoran ini. Allahumma ya Allah, ikfir dunubana, ampuni dosa kami ya Allah, wastur uyubana, tutup aib kami ya Allah, waqshif kurubana, hilangkanlah semua kesulitan kami, wa farrij humumana, angkat semua problematika kami, masalah kami dalam kehidupan ini ya Allah. Allahumma ya Allah, pandang kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu. Kami tidak mau kami pulang dari tempat ini tidak membawakan daripada hasil di dalam batin kami ya Allah.
Ampuni kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami kurang bersyukur ya Allah, kami lalai ya Allah. Cukup banyak Engkau berikan nikmat kepada kami ya Allah, tapi kami kurang bersyukur ya Allah. Seakan-akan kami jauh ya Allah, seakan-akan Engkau tidak menyayangi kami ya Allah, padahal Engkau cukup banyak memberikan nikmat kepada kami ya Allah, sehingga kami lupa ya Rabb, kami lalai ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kadang-kadang kami mengeluh terhadap makanan yang sudah disediakan, padahal saudara-saudara kami tidak makan di Palestina ya Allah. Saudara-saudara kami hanya memakan pasir di Gaza ya Allah. Di antara mereka hanya memakan dedaunan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan sampai ini menjadi laknat untuk kami ya Allah, atas ketidaksyukuran kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami capek dengan dunia ya Allah. Kami capek dengan dunia ya Allah, sehingga dunia memperbudak kami ya Rabb. Budak memperbudak kami ya Allah, dunia memperbudak kami ya Allah. Kami datang di tempat ini ya Rabb, jadikanlah Engkau satu-satunya yang kami cintai. Jadikanlah Engkau satu-satunya yang kami cintai. Cabut dunia dalam hati kami ya Allah, cabut dunia dalam hati kami ya Allah, sehingga kami tidak tamak dengan dunia, tidak tergiur dengan dunia, tidak terlena dengan dunia, yang sampai bisa kami melupakan-Mu ya Allah. Jadikanlah dunia sebagai wasilah kami ya Allah untuk dekat dengan-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami capek dengan dosa ya Allah. Kami capek dengan dosa ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini seakan-akan kami orang soleh ya Allah, seakan-akan kami orang baik ya Allah, padahal kami penuh dengan dosa ya Allah. Kalau seandainya Engkau membuka aib kami, maka sesungguhnya orang-orang tidak akan mendekat kepada kami ya Rabb. Bantulah kami untuk keluar dari maksiat ini ya Allah. Bantulah kami untuk keluar dari masalah ini ya Allah. Bantulah kami untuk keluar dari dosa ini ya Allah. Ampuni dosa mata kami, ampuni dosa mata kami ketika kami memandang orang dengan pandangan kerendahan ya Allah. Ampunilah pendengaran kami ya Allah, ampunilah lisan kami ya Allah, ampunilah hati kami ya Allah, ampunilah perut kami yang selalu makan yang haram ya Allah. Ampunilah kami atas kelalaian kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Wa in lam taghfir lana, kalau seandainya Engkau tidak ampuni kami ya Rabb, kami termasuk orang-orang yang merugi, kami akan menyesal ya Allah. Bantu kami ya Allah, hari ini kami tobat, besok kami maksiat ya Allah. Kami capek ya Rabb, kami capek ya Allah. Bantu kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Rabb, peluk kami dengan rahmat-Mu di tempat ini ya Allah. Kami keluhkan rasa lelah kami ya Allah, letih kami ya Allah, capek kami ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik tempat mengadu ya Rabb. Kalau seandainya Engkau adalah Tuhan orang-orang baik, maka kemana kami para pendosa ini ya Allah? Kemana kami akan menuju ya Allah? Kami hina ya Rabb, kami pendosa ya Allah, kami kotor ya Allah. Engkau adalah Tuhan orang-orang kotor seperti kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ketika kami wafat nanti ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hanya itu modal kami ya Allah, hanya itu modal kami ya Allah. Kami takut ya Rabb, keadaan kami baik hari ini, ketika di akhir hayat kami Engkau rubah keadaan kami ya Allah. Tetapkan kami dalam keadaan iman, tetapkan kami dalam keadaan Islam. Jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali kami dalam keadaan iman dan mengucapkan la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami, lancarkan kami dalam sakaratul maut ya Allah. Kami takut dengan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Tubna ilaik. Kami taubat kepadamu ya Allah. Terimalah taubat kami ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Ketika kami di padang mahsyar, kami bersaksi di tempat ini ya Allah. Kami cinta kepada Sayyidina Muhammad. Wallahi nuhibbu. Demi Allah kami cinta kepada beliau ya Allah. Cukup engkau pisahkan kami di dunia, jangan engkau pisahkan kami di akhirat ya Allah. Kami capek ya Allah. Kalau seandainya Rasulullah di depan kami akan keluhkan semua masalah kami ya Allah. Maka jangan engkau pisahkan kami dengan Sayyidina Muhammad di akhirat nanti. Jangan engkau haramkan mata ini memandang wajah beliau ya Allah. Jangan engkau haramkan mata ini memandang wajah beliau ya Allah. Kami takut ya Rabb, ketika kami lalai dengan ibadah, kami lalai dengan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Engkau adab kami ya Allah. Engkau haramkan mata ini memandang Sayyidina Muhammad. Beliau tidak mengakui kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami dengan beliau. Jangan engkau haramkan mata ini memandang wajah beliau. Bersama orang tua kami ya Allah. Bersama orang tua kami ya Allah. Bersama ibu bapak kami ya Allah. Bersama saudara-saudara kami ya Allah. Bersama kakak-kakak dan adik-adik kami ya Allah. Bersama kaum muslimin dan muslimat. Dan kami meminta kepadamu ya Allah permintaan yang agung. Masukkan kami ke dalam syurga Nabi Muhammad bersama Sayyidina Muhammad. Bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah. Demi Allah tidak ada kenikmatan ketika kami di surga tidak bersama Sayyidina Muhammad. Wallahi tidak ada kenikmatan ya Allah. Ketika sahabat ditanyakan, apa kenikmatan yang kalian inginkan di dalam surga? Mereka menjawab, fiha Rasulullah, karena di dalam surga ada Sayyidina Muhammad. Maka jangan engkau haramkan kami masuk surga bersama Sayyidina Muhammad, bersama orang tua kami, bersama anak-anak kami, bersama saudara-saudara kami, dan bersama sahabat-sahabat kami. Jangan engkau haramkan ya Allah, mudahkan ya Allah perkumpulan itu nanti ya Allah. Dan kami kumpul di tempat ini adalah persiapan kelak kami akan berkumpul di sana ya Allah. Maka inilah persiapan yang kami telah buat ya Allah. Allahumma sahil ya Rabb, mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun ya Allah. Kami meminta kepadamu, kami minta kepadamu ya Allah seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad dan orang-orang saleh. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh keburukan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad dan orang-orang saleh. Wa antal musta'an wa alaikal balak wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jangan engkau pulangkan kami dari tempat ini melainkan kami semakin tambah imannya, semakin tambah Islamnya, semakin tambah ihsannya, semakin dekat kami denganmu ya Allah, semakin cinta kami denganmu ya Allah, semakin cinta kami dengan Sayyidina Muhammad, semakin cinta kami dengan orang-orang saleh dan selalu bersama mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.